Jadi temanya adalah dahsyatnya SHMR untuk peningkatan kualitas kehidupan. Untuk membahas tema ini dalam kajian kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari huruf W dan 1H. Apa itu W? W-nya adalah what, why, who, where, when, plus how. Jelas ya? Jelas. Oke. Kita mulai dari what. Pertanyaan what. Kalau kita melakukan sesuatu atau ada sesuatu, kita selalu bertanya-tanya apa sih? Betul nggak? Apa Betul. sih SHMR itu? SHMR adalah sebuah seminar. Seminar yang membahas tentang ilmu magnet rezeki yang dilaksanakan aduh, tulisan saya kok nggak kebaca ya, padahal tulisan saya sendiri. Nah, seminar MR yang dilaksanakan secara hybrid, yaitu gabungan antara online dan offline dalam satu waktu dan satu tempat. Dan SHMR ini dilaksanakan berbarengan seluruh Indonesia di 113 titik untuk yang tanggal 7 Oktober nanti, hari Sabtu. Itu jawaban dari pertanyaan what, apa itu SHMR? SHMR adalah sebuah seminar yang menseminarkan ilmu magnet rezeki yang dilaksanakan secara hybrid, yaitu gabungan antara online dan offline di suatu tempat. Why? Mengapa SHMR kok bisa meningkatkan kualitas kehidupan secara dahsyat? Jawabannya adalah karena. Kalau pertanyaan why, jawabannya pasti karena. Kalau pertanyaan what, apa, jawabannya itu ya definisi atau keterangan dari benda tersebut. Sekarang why, mengapa SHMR kok bisa meningkatkan kualitas kehidupan, baik itu kehidupan pesertanya, peserta SHMR-nya, maupun kehidupan CTMR pematerinya, dan juga kehidupan panitianya serta orang-orang yang terlibat di kegiatan itu, termasuk juga tempat yang ditempati untuk pelaksanaan SHMR tersebut. Karena dalam SHMR ini jawabannya, dalam SHMR ini ilmu yang disampaikan adalah ilmu MR, di mana ilmu MR adalah ilmunya Allah, karena sumbernya atau dasarnya, landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, seminar ini pematerinya adalah langsung sang founder dari ilmu tersebut. Secara otomatis, kalau seminar ini disampaikan secara langsung oleh foundernya, pasti energinya sangat-sangat luar biasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, karena seminar ini
selain disampaikan ilmunya disampaikan oleh atau pematerinya langsung oleh sang founder, juga dibersamai oleh para CTMR di daerah masing-masing yang sangat-sangat ramah. Dan keramahan itu menimbulkan energi positif yang luar biasa sehingga bisa mempengaruhi energi dari semua orang yang ada di situ. Itu jawabannya dari Y. Jam berapa mau berangkat, Pak? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu who. Siapa? Siapa yang dapat manfaat dari SHMR tersebut? Siapa yang bisa mendapatkan peningkatan kualitas kehidupan yang dahsyat dari kegiatan SHMR ini? Seperti tadi sudah saya katakan sebelum kita mulai kajian ini, bahwa yang mendapatkan manfaat dari acara SHMR ini bukan hanya pesertanya. Yang dapatkan manfaat dari acara SHMR ini selain pesertanya, dan itu sudah pasti pesertanya yang akan dapat manfaat yang sangat besar, CTMR pelaksananya itu juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Juga tempat yang ditempati, hotelnya, venue-nya, dan lain-lain. Itu juga akan mendapatkan manfaat dari SHMR tersebut. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan berlaku, katanya gitu. Sekarang pertanyaan yang nomor 4, yaitu where? Di mana pelaksanaan SHMR tersebut? Pelaksanaan SHMR ini pada bulan ini akan dilaksanakan di 113 titik di seluruh Indonesia. Anda pasti bisa bayangkan di mana energi yang terserap, energi yang dipancarkan dari 113 titik dilaksanakan secara online, disiarkan secara langsung ke seluruh titik yang mengadakan kegiatan tersebut. Selanjutnya pertanyaan when, kapan pelaksanaan SHMR tersebut? SHMR atau Seminar Hybrid Magnet Rezeki di bulan Oktober nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober. Jadi 2 hari lagi akan dilaksanakan. Pertanyaan terakhir, how? Jadi sudah 5W pertanyaannya, sekarang plus 1H. Hanya adalah how. Bagaimana? Bagaimana SHMR ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober nanti, yang dilaksanakan berbarengan di 113 titik se-Indonesia, akan bisa meningkatkan kualitas kehidupan dengan dahsyat kepada kita semua. Baik Anda yang menjadi peserta, Anda yang menjadi penyelenggara, maupun siapa saja yang mengikut yang terlibat dalam kegiatan SHMR nanti. Bagaimana? Jawabannya adalah 1. Praktekkan semua ilmu yang disampaikan di seminar tersebut. Ini yang tadi saya katakan, jawaban dari pertanyaan who. Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari kegiatan SHMR ini? Siapa saja yang terlibat di kegiatan ini? Dengan satu catatan, yaitu ada SK-nya, syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuannya yaitu praktekkan
apapun yang disampaikan di dalam seminar tersebut. Apa saja yang disampaikan di seminar nanti? Bagi teman-teman mungkin ini ada yang belum pernah mengikuti SMR. Kalau yang sudah pernah mengikuti SMR pasti sudah paham apa saja nanti yang disampaikan di SMR nanti. Bagi yang belum pernah mengikuti kegiatan SMR ini, baik itu para CTMR maupun yang non CTMR, ilmu yang disampaikan pertama yaitu keyakinan akan adanya keajaiban. Karena banyak di luaran sana orang-orang yang bicara-bicara tentang keajaiban. Tapi ya mungkin ada yang benar-benar yakin kalau keajaiban itu ada. Ada yang sekedar bilang bahwa ya memang ajaib, keajaiban itu ada, tapi nggak tahu bisa nggak keajaiban itu terjadi pada kita. Jadi dalam seminar ini nanti, di SHMR ini nanti, itu dijelaskan tentang bagaimana agar kita bisa semakin yakin bahwa keajaiban itu ada. Selanjutnya ilmu yang disampaikan adalah di situ untuk meyakinkan peserta dan juga CTMR pelaksana yang keyakinannya masih belum 100%. Di situ akan disampaikan juga bukti-bukti tentang atau bukti-bukti dari adanya keajaiban tersebut. Baik yang dialami atau yang diterima oleh sang founder ilmu magnet rezeki ini, yaitu Ustadz Nasrullah, maupun yang dialami atau diterima oleh para pengamal dari ilmu magnet rezeki ini. Itu nanti di situ dimunculkan di dalam seminar hybrid magnet rezeki tersebut. Dimunculkan bukti-bukti bahwa ini loh keajaiban. Ada yang 1 bulan melaksanakan ini, ilmu ini, dapat mobil secara gratis. Ada yang tidak sampai 1 tahun mempraktekkan ilmu ini, bisa pergi haji dengan suaminya. Padahal untuk secara logika, untuk berangkat sendiri aja waktu itu beliaunya tidak punya anggarannya. Dan secara logika pula kalau kita mendaftar haji itu ada yang namanya masa tunggu. Namun dengan menjalankan, mempraktekkan ilmu ini, beliaunya bisa berangkat tahun depannya. Waktu itu seminarnya kalau saya nggak salah ingat tahun 18, beliaunya ikut seminarnya, mempraktekkan ilmunya. Tahun 19 beliau berangkat haji berdua dengan suaminya. Dan banyak lagi bukti-bukti yang nanti ditampilkan di seminar tersebut tentang adanya keajaiban dan tentang siapa saja yang bisa mendapat keajaiban. Di situ juga disampaikan bahwa siapapun bisa dapat menerima keajaiban tersebut, tentunya dengan izin Allah, apabila menjalankan jurus-jurus atau ilmu-ilmu yang disampaikan pada seminar hybrid magnet rezeki tersebut. Selain itu, di situ juga akan disampaikan atau diajarkan tentang bagaimana keajaiban itu bisa datang kepada kita, baik itu kepada peserta maupun kepada CTMR-nya. Di situ diajarkan
Dan yang terakhir di catatan saya, di situ juga nanti ditunjukkan di seminar itu nanti, di SMR nanti, ditunjukkan juga apa yang bisa menghalangi datangnya keajaiban tersebut kepada kita. Itulah kenapa, why, kenapa SMR itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita secara dasar. Karena ilmu-ilmu yang disampaikan pada SMR tersebut, apabila dipraktekkan, semuanya akan bisa mendapatkan keajaiban tersebut dengan izin Allah. Jadi hanya itu catatan saya dari SMR ini, karena 2 hari lagi kita mau SMR. Apabila Bapak Ibu yang sudah CTMR dan sudah pernah mengikuti SMR, upayakan untuk datang lagi, karena di situ pasti ada poin-poin baru yang Bapak Ibu dapatkan. Baik itu Bapak Ibu sebagai pelaksananya atau sekedar sebagai peserta. Karena tidak semua CTMR melaksanakan atau menyelenggarakan SMR ini. Bagi para peserta yang mau menjadi peserta nantinya, karena ini saya tidak tahu apakah semuanya CTMR atau masih ada yang belum CTMR. Bagi yang belum CTMR, walaupun sudah pernah mengikuti SMR, karena SMR ini sudah yang ke-13 untuk yang bulan Oktober ini, ikuti lagi. Pasti ada insight-insight baru yang diterima. Saya jamin. Karena menurut pengalaman saya, mohon maaf ya, saya mau cerita nih. Pengalaman saya, gara-gara saya mengikuti SHMR ini di tahun 2022, di awal-awal SHMR, saya tidak ingat SHMR yang pertama, kedua, atau ketiga waktu itu. Saya ikut bersama istri saya. Kebetulan waktu itu di Mojokerto belum ada yang melaksanakan SMR, adanya di Jombang, dan salah satu pematerinya adalah CTMR dari Mojokerto, yaitu Bunda Devi. Dan dari situlah keinginan saya untuk menjadi CTMR semakin kuat, dan LOP saya, kalau bahasa MR-nya, LOP saya untuk jadi CTMR juga semakin kuat. Padahal waktu itu kondisi keuangan saya tidak seberapa kuat. Jadi modalnya nekat saja. Tapi alhamdulillah waktu itu, kalau saya tidak salah ingat, sekitar bulan Maret atau April gitu SMR-nya. Saya berangkat TFT untuk mengambil gelar CTMR itu bulan Juli. Kondisinya waktu itu kebetulan keuangan lagi kurang bagus, dan anak yang kebetulan waktu itu sudah kerja di Bogor juga punya keinginan untuk pergi ke luar negeri, untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Kerjaan di Bogor ditinggalkan, padahal di situ dia sudah kerja dan juga kuliah juga di situ, tapi malah ditinggalkan karena ingin pergi ke luar negeri. Alhamdulillah kondisi yang seperti itu, karena gara-gara energi dari SHMR, semuanya bisa terlaksana.
saya bisa mengikuti TFT, dan anak saya juga bisa mendaftar di Mesir. Alhamdulillah Ramadan kemarin sudah berangkat. Dan ini tadi ada cerita lucu juga, karena kebetulan hari ini ibunya ulang tahun. Beliaunya mungkin karena memikirkan untuk kirim kado ke ibunya, dianya datang kuliah terlambat, sehingga tidak dapat tempat duduk, karena biasanya kuliah itu untuk satu kelas saja. Hari ini kebetulan 2 kelas digabungkan jadi satu ruangan. Dianya sampai tidak kebagian tempat duduk, akhirnya nggak bisa masuk ke ruang kelas. Dan cerita selanjutnya insya Allah nanti setelah Zoom saya akan telepon putri saya, minta cerita yang lebih jelasnya. Karena ini tadi dianya WA sekitar maghrib tadi menanyakan kado untuk ibunya sudah nyampe atau belum. Cuma itu aja, sama cerita kalau dia nggak bisa masuk kuliah tadi hari ini tadi. Itulah dahsyatnya energi dari SHMR. Waktu itu saya ngikuti SHMR belum jadi CTMR, dan sekarang saya sudah jadi CTMR. Itulah yang saya katakan SHMR membawa pengaruh yang sangat kuat pada peningkatan kualitas kehidupan saya pribadi. Makanya itu saya sampaikan ke forum ini, siapapun Anda, baik itu CTMR maupun bukan CTMR, walaupun sudah pernah ikut ataupun belum pernah ikut SHMR, untuk yang tanggal 7 Oktober nanti, ikutilah. Karena biaya yang Anda bayarkan untuk mengikuti SHMR ini dibandingkan manfaat yang akan Anda dapatkan jauh sekali nilainya. Nilai yang Anda dapatkan jauh dari biaya yang Anda bayarkan. Baik itu untuk CTMR. Karena yang saya alami sendiri setelah saya jadi CTMR dan mengadakan SHMR, 2 kali mengadakan SHMR, saya tidak pernah untung. Tapi dari luar, rezekinya luar biasa. Alhamdulillah saat ini saya yang tadinya tidak bisa apa-apa, malah di rumah sudah buka rumah tahfidz. Alhamdulillah ada muridnya dan ada gurunya. Dan semua saya gratiskan. Kecuali gurunya. Gurunya tetap dikasih kafalah. Dan kafalahnya dari saya pribadi. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, cerita tentang dahsyatnya SHMR untuk peningkatan kualitas kehidupan kita semua. Baik Anda maupun orang-orang yang di dekat Anda. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya silakan si host untuk melanjutkannya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak energinya Pak Busro. Masya Allah. Mungkin untuk malam ini kita sifatnya mungkin lebih ke sharing-sharing ya, ke sharing-sharing saja. Jadi kalau di lihat ini, mohon maaf ini yang namanya pakai angka ini siapa ya? Bunda atau Yanda yang pakai angka 868. Mohon maaf. Belum ya. Nah, kalau yang mohon maaf Pak Fikri Ahmad. Lamongan, Pak. Oh, Lamongan. Masya Allah. Itu sudah kenal MR juga ini ya?
Belum, Pak. Oh belum, Masya Allah. Buka open mic. Oh iya, oke, baik. Ah, dari yang disampaikan oleh Pak Busro, memang eh, energinya memang luar biasa mungkin untuk level. Oh ini Bu Sangidah dari Banyuwangi, Oke, Bu Sangidah. Eh, dari peserta ini yang belum merasakan nikmatnya SHMR, apakah ada? Bu Sangidah sudah pernah ikut SHMR? Oke, baik. Nah, memang yang disampaikan oleh Pak Busro tadi ya, oh belum pernah ikut, baik Ibunda. Di mungkin Pak Iman bisa share atau Pak yang apa namanya itu untuk yang gambar ya, sebentar saya cari dulu. Kalau di Banyuwangi apakah ada Pak Busro? Ada, biasanya Bunda Mike, tapi sekarang ada juga Bunda Nurul di situ. Oh, iya iya. Sebentar saya carikan gambarnya. Masya Allah, iya. Tapi saya percaya kejaban itu ada. Iya, betul Bunda. Kejaban itu ada dan bisa dipercepat datangnya. Salah satunya itu dengan ikut SHMR. Itu juga pengalaman saya pribadi. Ya. Sampai saat ini saya ikut SHMR pertama itu di bulan Agustus 2022. Kemudian di tahun yang sama bulan Oktober saya ikut lagi beserta istri plus ikut yang THMR-nya. Itu juga keajaiban gitu. Saya ikut THMR-nya sama istri bayar penuh, saya hanya bayar makannya saja. Itu sama THMR-nya langsung ditawari pada saat SMR, udah ikut aja Pak, bayar makannya saja. Masya Allah. Kemudian di tahun 2023 ini saya ikut alhamdulillah sudah empat kali, sekitar 4 kali. Dan memang energinya luar biasa, energinya yang itu memang luar biasa. Walaupun yang disampaikan ya secara materi itu sudah ada di YouTube, sudah ada di buku, sudah ada di Telegram, tapi energi dari semua peserta itu luar biasa. Itu pengalaman saya. Nah, dari energi yang luar biasa itu menjadi semangat untuk lebih bisa memperbaiki diri. Ya, paling tidak di keluarga, dari keluarga nanti ke dari istri ke anak, menyebar ke saudara-saudara, ke teman, ke lingkungan. Itu energinya pasti tersebar, pasti tersebar. Itu sudah saya kirim ke WA-nya Pak Rifan. Oh, siap, baik Pak. Jadwal yang 113 titik di Iya. seluruh Indonesia. Oke, bentar saya Tambah ambil. Ponorogo Pak, kita tapi menang-menangan nih. Oh iya, siap. Iya. Soalnya saya ngalah Pak, musuh ketua Iya, ngeyel. iya harus gitu Pak. Kita ngalah Tetap untuk mengadakan menang. tapi apa sini tersembunyi. Hmm. Jadi saya mengundang jam. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Pak Busro. Saya mengundang jamaah-jamaah, ibu-ibu, siapa yang mau datang, yang bayarin Allah. Diundang kemana Pak? Jadi SMR.
Bukan, maksudnya di titik mana? Ponorogo? Di Ponorogo Selatan, Oke, dekat dekat pondok pesantren anu apa? Ngabar. Ngabar. Oh, Ya. Ngabar kan juga berdekatan dengan Pondok Pesantren Gontor 1. Iya, sekitar 1 kiloan, Pak. Iya. Makanya ini saya berusaha apa? Merekrut ibu-ibu yang punya jamaah-jamaah, monggo hadir. Bayarnya gimana, Mm-mm. Pak? Allah yang bayarin, saya bilang. Iya. Betul Pak, Allah yang bayarin. Dapat ilmu dari Bu Novi, kemarin dengar sih, kita itu nerima Mm-mm. uang 10 juta dari kontrakan misalkan. Itu terlalu murah, Pak, bagi Allah. Iya. Jadi Itulah dasarnya SMR karena Pak Sam ini kan sudah berapa kali ngadakan SMR 12 kali kalau nggak salah ya. Yang sudah Iya, terlaksana 12 kali. jadi itu. sedikit Pak, saya mau sedikit cerita tentang SMR Pak. Monggo, Eh, monggo. mohon maaf belum ini Pak. Jadi Mohon maaf Pak Busro, saya terpental ini tadi hostnya pindah ke Pak Siap. Busro. jadi waktu itu saya sudah mengenal ilmu MR, sudah mendengar dari audio telegram, terus sudah mendengar, sudah membaca bukunya. Tapi memang beda ya energinya dengan kita mengikuti SAMR. Nah, pada saat itu saya ikut SAMR pertama, Pak, di Bogor bulan Maret apa April ya. Mohon koreksi Pak Sam. Barangkali Pak Sam kan lebih lebih tahu dari awal. Awal-awal itu Juni 2022. Juni apa sebelum Juni deh, Pak. Juni ya. Juni 2022, Pak. Oke, Awal-awal SNM. SAMR pertama itu saya ikut ya. Juni. Ya. Waktu itu eh, saya di Bogor ikutnya, Pak. Di Bogor dengan Bunda Ucu dan Ayah. Nah, saya walaupun sudah tahu teorinya pada saat itu ilmu-ilmu yang disampaikan di SMR, tapi hanya tahu teori, Pak. Belum, walaupun sudah praktek, tapi kan beda ya, Pak. Kalau kita ketemu di offline dengan ketemu di online. Nah, pada saat itu singkat cerita aja, Pak, saya kondisinya anak itu mau masuk kuliah. Kita nggak tahu, saya nggak tahu anak itu mau kemana, Pak. Karena pada saat itu kalau orang anak lain kan minta bimbel belajar ya, Pak ya. Kalau dia enggak, Pak, bimbelnya bimbel kedinasan. Jadi bimbel yang lari, push up, squat jam gitu ya, Pak ya. Untuk masuk sekolah kedinasan. Nah, setelah saya mengikuti SAMR, alhamdulillah tambah keyakinan saya bahwa keajaiban itu ada, di Quran itu ada apa suratnya, ayatnya, surat Nuh ya. Nah, terus juga caranya bagaimana di surat Nuh ayat 10 ya. Nah, terus juga setelah itu diajarkan lagi sama Bunda Ucu LOP ya. LOP, alhamdulillah dengan LOP itu saya bisa memancarkan vibrasi yang positif terhadap anak saya. Walaupun anak saya belum tahu itu Pak, saya belum nggak ngerti itu gimana. Mau kemana, mau kemana dia, saya nggak tahu Pak. Nah, alhamdulillah, alhamdulillahnya eh, dia dia tetap mengikuti bimbelnya itu Pak. Saya nggak tahu dia mau daftar kemana, yang penting saya mempraktekkan ilmu-ilmu yang diajarin di SAMR. Nah, kenapa? SAMR kan nggak mudah Pak ilmunya Pak. Untuk prakteknya Pak ya. Kayak disiplin kata itu kan bagi saya sampai sekarang itu masih nggak mudah untuk menerapkannya. Walaupun saya sudah ikut TFT ya, tapi nggak mudah gitu Pak. Nah, saya praktekkan terus dengan positif ya, dengan LOP gitu ya. Yang penting anak saya
bisa sekolah di tempat yang dia inginkan. Nah, alhamdulillah Pak, tanpa saya tahu, tanpa saya ini, dia termasuk siswa yang dipanggil di sekolah di ITB di Bandung. Nah, disitulah bahwa oh alhamdulillah. Nah, disitulah tambah yakin lagi saya dengan ilmu MR. Dan anak saya masuk tanpa biaya, masuk ya, hanya biaya kuliah per semester. Itu pun nggak mahal ya Pak ya, karena negeri kan. Nah, untuk kedinasannya itu dia tinggalin Pak. Padahal dia nggak pernah belajar, nggak pernah apa. Ya hanya cermin ke diri saya sendiri bahwa apapun yang terjadi kepada anak saya itu ada ketidakbenaran di saya. Nah, dengan ilmu yang diajarin di SHMR seperti apa di surat Nuh ayat 10 bertobat ya, tobatlah kamu. Jadi itu saya praktekkan. Alhamdulillah Pak, anak saya diterima di ITB mesin itu tanpa apa ya, tanpa saya tahu apa bukan tahu ya, tanpa saya kita tidak cita-cita, tidak apa, saya nggak mikir ke arah ke situ. Yang penting anak saya bisa sekolah di tempat yang dia senengin. Alhamdulillah ternyata memang dia suka. Alhamdulillah sampai sekarang terus saya lakukan praktekan yang ada di SMR seperti sholat tobat, terus LOP law of projection, termasuk disiplin kata. Alhamdulillah sekarang IP-nya juga bagus Pak. Alhamdulillah semester kemarin di atas 3 lah IP-nya Pak. Alhamdulillah. Saya aja dulu kuliah nggak pernah dapat IP 3 Pak. Paling 2,8, 2,9. Dia IP-nya 3 dan itu maaf ya Pak, IP 3 di ITB itu nggak mudah gitu Pak. Nah, alhamdulillah salah satu pengalaman saya ini salah satu loh Pak. Sebenarnya banyak sekali. Nah, yang terpenting di apa SAMR itu yang syarat dan ketentuan berlaku seperti Pak Busro bilang bahwa dipraktekkan. Nah, salah satunya yang saya praktekkan pertama keyakinan dulu terhadap bahwa keajaiban itu ada. Nah, kedua LOP, law of rejection. Nah, itu apa yang kita pancarkan. Jadi kita tidak boleh memancarkan yang tidak positif. Karena setiap hari kita memancarkan 60.000 kan. Mohon maaf nih Pak Busro, Pak Sam, apa Pak Rifan yang sudah KTMR nih kan. Nah, jadi 60.000 pikiran. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir sedikit pun yang tidak positif. Jadi terus pancarkan yang positif, terus pancarkan positif. Beda dengan LOA, Law of Attraction yang pernah saya pelajari itu ternyata beda. In itu tidak baik ya, tidak bagus. Ternyata yang bagus dan benar ini ya kita pancarkan. Pancarkan apa itu yang kita inginkan dan satu Pak, fokus. Jadi bukan hanya memancarkan, bukan hanya menginginkan, tapi harus fokus. Nah, gimana cara prakteknya? Salah satunya dengan disiplin kata. Disiplin kata itu nanti di SAMR juga diajarin. Barangkali teman-teman yang belum pernah ikut SAMR nanti diajarkan. Nah, dari pengalaman itu, alhamdulillah kehidupan lebih mudah, lebih tenang, dan lebih apa ya, lebih terarah gitu loh Pak. Karena kita tahu ada keajaiban dan itu pun Allah sudah ngomong, itu janji Allah, bukan janji siapa-siapa, janji Allah. Nah, setelah itu kita praktekkan memang sampai sekarang saya nggak begitu mudah ya disiplin katanya. Karena dengan kita berucap yang tidak positif, insya Allah hasilnya tidak positif. Tapi kalau kita berpikir positif, insya Allah hasilnya positif. Atau berbicara positif. Itu kira-kira Pak Rifan, Pak Sam, teman-teman semuanya, Pak Busro, kira-kira itu salah satu pengalaman saya yang tidak saya duga-duga. Saya pikir itu namanya keajaiban. Oh, satu lagi. Pada saat itu saya tidak mudah juga biaya untuk akomodasi ya, anak ya. Budget saya cuma berapa juta. Alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan sekali. Anak saya dapat nggak sampai 1 juta kosan Pak di depan kampusnya persis. Jadi tidak perlu ongkos. Pertama. Kedua,
sudah full fasilitas. Full fasilitasnya apa? Ada wifi, terus ada air hangat, ada bathtub Pak. Gitu Pak. Jadi itu salah satu pengalaman saya, keajaiban saya salah satunya yang didapat dari SAMR. Yaitu cermin kita adalah pada saat itu ya bagi saya itu persoalan ya, gimana cara anak saya kuliah nantinya. Nah, cermin kita ya persoalan. Nah, disitulah nanti diajarkan oleh teman-teman TTMR yang ramah, baik dan energinya positif. Kira-kira itu Pak Busro, Pak Sam, Pak Rifan, teman-teman semua, salah satu pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Bentar ini saya masih belum ketemu ini. Bentar. Oke, Pak. Ya, jadi itu, tapi itu syarat dan ketentuan berlaku, Pak. Ya, pengalaman saya harus memang, tapi memang perlu waktu ya, perlu waktu untuk apalagi namanya disiplin kata ya. Itu sangat-sangat tidak mudah bagi saya. Yang selalu mengingatkan saya Pak Ustadz Budi, selalu mengingatkan saya kalau berbicara gitu Pak. Jadi beliau jangan gini ngomongnya, ini harus begini ya, itu Ustadz Budi. Kira-kira itu Pak. Nah, LOP memang harus terus apalagi pada saat bangun tidur dan sebelum tidur ya. Itu kita memasuki dunia kuantum kan. Memang sehari-hari juga kita masuk dunia kuantum ya, tapi lebih dahsyatnya pada saat sebelum tidur dan bangun tidur. Masuk gelombang alfa, theta, beta. Barangkali Pak Rifannya keluar ya. Jadi kira-kira itu Pak Busro. Mohon maaf nih Ya, agak panjang nih. variabelnya keluar lagi. Nih, ada Pak Fikri Pak dari Lamongan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikri Ahmad Al-Iman dari Lamongan. Terpental lagi Pak. Nanti berusaha share screen, ternyata nutup sendiri. Zoom-nya. Keren. Belajar lagi ini. Iya, sudah saya jadikan host lagi, Pak. Assalamualaikum Pak Fikri. Pak Fikri. Lagi ini kali beliau. Pak Fikri. Nah, itu sudah di share screen sama Pak Rifan. Itu untuk Banyuwangi ada satu titik itu di situ. Untuk Bunda siapa tadi yang Banyuwangi? Bunda Sangida. Itu bisa menghubungi nomor yang ada di player itu. 082 333 048 000. Itu untuk Banyuwangi. Itu nanti Banyuwangi luar biasa. Banyuwangi luar biasa. Baik CTMR-nya maupun pesertanya luar biasa Banyuwangi. Silakan Bunda untuk menghubungi nomor tersebut dan segera mendaftarkan diri untuk mengikuti SHMR. Wah, udah nggak ada Pak ya itunya Pak. Apanya? Layarnya. Ada masih kelihatan di tempat saya. Oh, tempat aku nggak. Masih ada Pak. Masih ya. Silakan teman-teman. Mas Fikri atau Bu Rofika atau Bu Sangida apabila ingin itu apa di Banyuwangi itu Bu
Sangidah ya. Kalau Bunda Rofika sudah daftar di Lamongan, Pak. Oh, Lamongan. Ya. Pak Nanti Fikri. kalau yang di Lamongan itu sama Bunda Uke, sama Pak Fauzul. Nanti MC-nya biasanya Bunda Nurul, Oke. Lamongan, Pak ya. Lamongan, ya. Alhamdulillah. Ini juga teman-teman, dulu saya belajar MR itu tidak mudah karena tidak ada apa sih namanya yang bulanan ya. Dengan adanya SHMR, dengan diadakan SHMR bulanan, jadi lebih mudah. Biasanya itu kan camp atau camp online atau offline ada, cuma kan berapa bulan sekali kan. Dengan adanya SHMR yang setiap bulan, itu mempermudah teman-teman, sahabat semua untuk belajar keajaiban. Nah, jadi bagi saya SHMR itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk lebih lebih mengetahui dan lebih mudah untuk mengamalkannya ilmu-ilmu MR. Karena di situ diajarin bagaimana caranya untuk berpikir positif, bagaimana caranya untuk berdisiplin kata, bagaimana caranya untuk apa ber-LOP ya, law of projection. Apa yang kita pancarkan itulah yang menjadi nasib kita. Kira-kira itu Pak Busro. Siap. Untuk Pak Fikri, Lamongan bisa merapat ke itu Lamongan. Itu luar biasa. Bunda Uke itu orang Tuban, Pak. Orang Tuban yang mengisi acara di Lamongan sebelum Lamongan ada CTMR. Beliaunya membaba di Lamongan sampai menghasilkan CTMR. Sekarang beliau tandem sama CTMR baru binaan beliau, yaitu Pak Fauzul. Jadi Pak Fikri bisa merapat ke Lamongan. Ruang seminarnya juga nyaman, enak, di apa ya, kayak resto gitu. Alhamdulillah saya pernah hadir sekali di situ membersamai teman-teman yang ada di Lamongan. Itu di kotanya Pak, di Lamongan. Di kotanya. Lamongan di kotanya. Besok tempatnya itu di Hotel Bougainville, Pak. Oh, sekarang ganti di Hotel Bougainville ya? Oke. Iya. Ya. Itu berarti lebih nyaman lagi, lebih enak lagi kalau di hotel. Karena kalau di resto itu segala sesuatunya kita sendiri yang mempersiapkan. Kalau di hotel itu semuanya sudah di hotel, pihak hotel. Iya, Pak. Dan pasti lebih nyaman. Sangat luar biasa. Iya. Bunda sudah melihat lokasinya, Bunda Rofika? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Kayaknya Bu Rofika sudah beberapa kali nih Pak. Sudah berapa kali Bunda ikut SMR? Enggak ngitung itu Pak, enggak tahu. Oh, enggak ngitung. Berarti mulai awal sudah 13 kali, Bu, kalau mulai awal. Enggak, pas di Lamongan itu pernah di Karanggendeng juga 1 kali. Terus di Lamongannya yang di resto kemarin tuh ada 2 kali. Terus Karanggendeng itu yang di pondok itu ya, Bu? enggak, Pak. Di resto juga di Karanggendeng resto. kemarin. Iya. Terus pindah ke Lamongan kota itu kemarin itu. Yang saya jumpa sama Pak Busro itu. Alhamdulillah. Saya mohon maaf saya tidak ingat. Karena memang waktu itu banyak sekali yang hadir sih di situ itu. Iya, jadi Pak. belum bisa mengingat satu demi satu.
Beda dengan Pak Nas, walaupun ribuan yang hadir, Pak Nas bisa hafal satu demi satu orang yang pernah beliau tatap. Ya mohon maaf Bunda Rofika kalau saya ya kurang apa ya namanya, kurang asik lah. Sudah pernah ketemu tapi malah tidak ingat. Nggak apa-apa, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, ini dari Pak Sam, mohon untuk angkat bicara dong tentang satenya tadi. Siap. Intinya gini, untuk sate, misalkan ada di tempat bapak-bapak ibu yang pengen mau belajar, mulai dari cara bikin satenya, cara bikin bumbunya, cara bakarnya, cara penyajiannya, saya siap hadir. Ilmunya gratis. Yang tidak gratis apanya nih? Ya semuanya gratis. Kan bahannya, kalau bahannya jangan siapkan sendiri. Saya tak datang gratis. Tidak usah bayar. Siap. Untuk Jawa Tempo Timur, hari kan sudah janjian sama Bunda Nana. Jenengan sampai Bunda Nana sempat berkunjung ke rumah jenengan ceritanya. kalau ke Bunda Nana belum. Saya pernah satu kali ke sana. Terus Bunda Nana itu pas waktu ke Ponorogo, alhamdulillah mampir. Iya. Mau beli sate, tidak usah beli Bu, tak bawain aja. Kalau gitu keluarga aku kapan-kapan aku tak ke Ponorogo pura-pura beli sate ah. Alah ini loh, sudah berapa kali menjadwalkan ke Ponorogo, alhamdulillah belum terlaksana. Iya. Bikin Pak, Ya. bikin di sana Pak, kerjasama dengan Pak Sam. Ini Terkadang itu lebih baik itu malah berangkat pagi, nggak usah ngomong-ngomong dulu, tiba-tiba Pak saya Iya. di Ponorogo gitu aja loh, bagus itu. Oh siap. Kadang kita rencanakan jauh-jauh hari itu ternyata memang nggak mudah. Seperti yang kemarin Iya. mau Betul sekali. itu sudah bertahun-tahun diusahakan juga alhamdulillah belum bisa hadir semuanya. Ya sudah kan, nggak apa-apa. Karena Sampai ya akhirnya persiapan untuk obdar itu akhirnya tak buat berbagi. Satunya tak bakari. ya mohon maaf Bapak. Enggak, Nek. Saya nyaman aja, Pak. Semuanya kan Iya. sudah ada yang ngatur. Kita tinggal Iya itu betul lagi. sekali. Kita boleh berencana tapi Allah tetap yang menentukan. Mau tanya, kalau Ponorogo tuh Siap. korwilnya mana ya Pak? Apa ininya Pak? Korwilnya. Korwilnya Ponorogo, Pawiatan. Ponorogo sendiri, Reok Pak. Pamawitan. Ponorogo, terus Kok namanya Reok Pamawitan, Pak? Reoknya itu Ponorogo, P-nya Pacitan, Pacitan. Ma-nya Madiun, Wi-nya Ngawi, Pamawitan, Tan-nya Pacitan. Oh, 3 kota Jadi Pak ya? terdiri ya 3 kota Pak ya? 5 kota. Ponorogo, Pacitan berarti Madiun, ada 2. Pacitan, terus Ngawi sama Magetan. Oh, Magetan. Nah, Magetan. Dulu sempat 7 kota sebelum Kediri sama Blitar bikin Korwil. Dulu kan Trenggalek sama Tulungagung ikut sini. Akhirnya dipecah, digabung ke Korwilnya AG Baroya. Ya sudah, enggak apa-apa. Berarti Trenggalek sekarang ikutnya di Korwil AG Baroya ya? Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Tulungagung, Blitar, Kediri sama Nganjuk. Iya. 5 kota juga. Kalau sudah menjadi Korwil, Blitar itu jadi berhasil Pak. Ya akhirnya kan bisa terkoordinasi masing-masing Korwil, tak mudah terjangkaunya gitu. Ya maksudnya saya berarti kan pengamal ilmu magnet rezekinya banyak gitu loh Pak. Iya, banyak. Berarti Pak Sam berhasil. Alhamdulillah, saya juga sudah mencetak CTMR Korwil dari binaan saya. Ada 2 kalau nggak salah. 3 atau 4 gitu malah. Alhamdulillah dahsyat. Berarti berhasil Pak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah berarti. Berhasil disiarkan. Kurang lebih kok 4 sih. 6 Pak. 6 CTMR dari binaan saya. Dahsyat. Itu ilmunya Pak. Ilmu akhiratnya. Dahsyat. Amin. Ya, untung alhamdulillah Pak. Saya sih bersyukur dengan adanya SHM. Yang mudah. Dengan biaya juga nggak mahal Pak. Dengan ilmu yang dahsyat. Bagi saya ya, ilmu yang dahsyat. Dengan bayar Betul. 150 di Bogor sekitar 150 ribuan ya. Intinya gini Pak. Sebenarnya ilmu MR itu dengan uang yang kita keluarkan itu tidak ada apa-apanya loh Pak. Ilmu yang kita dapat. Betul. Saya tuh camp itu 6 kali Pak. Sampai termasuk Malaysia 1 kali. Oh, alhamdulillah. Dahsyat. Dahsyat. Di. Dahsyat. Nah, jadi dengan adanya SMR, saya lebih mudah. Saya belajarnya kebanyakan online, Pak ya. Untuk menambah energi, saya belajarnya online, entah itu dari Bali, entah itu dari Sumatera, online ya. Entah itu dari Jombang, Jombang ya, Pak siapa? Pejuang Keajaiban. Nah, itu setelah dengan adanya SMR, alhamdulillah lebih mudah kitanya sebagai pengamal lembar rezeki untuk bertemu bisa setiap bulan sekali kan. Nah, untuk camp online kan nggak mudah juga Pak. Kadang-kadang camp online kayak kemarin ada camp online kan di Surabaya kan nggak mudah saya datang ke Surabaya kan dengan Iya, berbagai offline. aktivitas. Dan besok lagi ada di camp online tuh offline tuh di Pekanbaru. Kan baru. Kan baru. Nah, itu tidak mudah kan dengan aktivitas, dengan kondisi keuangan juga. Nah, dengan adanya SMR, biaya cuman nggak mahal ya, nggak, yang terjangkau lah, terjangkau. Alhamdulillah. Dulu di Bogor 100.000 Pak, 100.000 tapi nggak dapat makan, tambah makan dari 150. Nah, itu kan 100.000 dengan dapat ilmu yang dahsyat. Kalau kita belajar Saya itu dari awal SMR terus tak kasih makan Pak. Menunya sate. Halo Pak Sam. Iya, jadi niatnya makan siangnya itu berbagi, Pak. Bukan ngasih ngasih makan aja. Niatnya berbagi. Jadi kita pakai mengenalkan NMR Box ke peserta yang ikut SMR. Dahsyat. Dahsyat. Keren, keren Pak. Keren. Ini Pak Fikri kemana ya? Pak Fikri? Pak Fikri turu ya? Beliau dari Lamongan, Pak. Pucuk. Oh, Pucuk. Pucuk bukan ini Bojonegoro, Pak. Nggak tahu ya, katanya Lamongan. Oh. Saya belum pernah. Ke Lamongannya lewat doang. Lewat aja kalau mau ke Surabaya kan. Dulu kan kita lewatnya jalan bukan tol ya. Jalan itu saya lewatnya Lamongan. Saya belum pernah. Pucuk. Kira-kira itu Pak. Nah, Pak Fikrinya belum ada. Kalau Pucuk sana ya dekatnya ke Bojonegoro. Oh, Bojonegoro Pak ya? Iya. Kalau ke Lamongan kota malah jauh. Oh. Tidak dekat. Tidak Dekat Pak, dekat ke Lamongan ya? Pak daripada ke Bojonegoro. Oh, malah dekat Soalnya ke Lamongan. Pucuk, iya Pucuk itu sebelum Babat Pak. Yeah. Oh, Bu Rofikah ini Lamongannya mana ya? Saya punya teman di Babat. Gresik, Pak. Saya Gresik Pak. Oh, Gresik. Dekat sama tetangganya Bu Novi itu? Ya, tetangganya Bu Novi. Sama perumahannya Bu Novi? Enggak, jauh, Pak. Jauh, Pak. Jauh, Pak.
Saya itu Gresik tapi bagian barat, bagian selatan sendiri. Barat Perbatasan Lamongan selatan Gresik. perbatasan Daerah mana, Lamongan Bu, itu? Gresik. Arah ke Sunan Derajat. Oh, berarti kotanya ya. Arah ke kota ya. Enggak, desa, Pak. Ya desa kalau Sunan Desa. Derajat. Paciran. Ya, Oh, Paciran Lamongan. Siap, siap, siap. iya. Insya Allah mampir, Bu. Suatu hari. Monggo, Pak. Siap-siap aja, Bu. Orang ML itu suka mampiran soalnya. Nggih. Ya, monggo, Pak, monggo. Pokoknya di suatu kota keinget namanya langsung WA gitu aja biasanya. Itulah apa? Brotherhood-nya MR, Pak. Ya itu tadi. Itu pengalaman saya dulu, saya ke Lampung. Jadi saya ke Lampung itu 5 hari itu setiap hari mampir di teman-teman MR. Keren. Ya. Ada satu cerita yang menurut saya ajaib banget dan tidak disangka-sangka. Saya pagi di Bekasi dikasih sarapan sama teman saya apa ini sayur bening yang ada jagungnya itu namanya apa ya? Sayur bening. Sayur bening. Sayur asem. Sayur asem yang ada itu loh, Bu, jagungnya sama daun Sayur asem, Pak. tapi ya itu ya. Daun melinjo. Oke, ini gitu, Bu, itu. Terus ada gerih nih, apa, Bu? Ikan asin. Paginya, Bu. Lah saya malam di Depok dikasih hidangan yang sama Wow. sama teman saya. Saya tuh tersenyum. Terus beliau tanya sama saya, "Kenapa Pak Sam?" "Bu, ini emang disengaja atau gimana?" "Maksudnya gimana, Pak?" "Loh, tadi pagi saya sarapan dengan menu yang sama, Bu. Persis seperti ini. Ada ikan asin, ada ini sama juga." Itu kan keajaiban yang luar biasa. Padahal antara Bekasi sama Depok loh. Pagi dan malam. Satu sama terhubung, Pak. Iya, yang ajaib itu tadi loh. Menunya sama persis yang saya makan di pagi di Depok. Di Dahsyat. Bekasi. Keren banget. Keren. Berarti barangkali gini kali, Pak. Bapak pada saat di Bekasi sebenarnya pengen nambah, cuman nggak enak kali ya, Pak ya. Sungkan. Namanya mungkin gitu ya, Pak. Jadi LOP-nya pengen lagi gitu loh, Pak. Saya sampai ketawa. Yang nyantuan rumah itu sama Pak Sam tertawa. Itu tak lihat aja. Kok ini sarapan sama makan malam kok sama ya menunya. Keren. Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Monggo dilanjut Pak Busro. Oh, silakan, Pak. Pak Sam ngapunten. Nggih. Nggih. Kalau misalnya pelatihan di Malang, satenya bisa, Pak ya? Bisa, siap pokoknya. Saya siap. Buka. Saya tuh biasanya tak bawain angklungnya pembakaran itu sama bahan-bahannya dari rumah. Jadi nanti sama nyampe di sana tinggal praktek saja. Tapi tetap saya sampaikan apa menunya, apa dan sebagainya semua tak sampaikan semua tanpa tak tutup-tutupi. Keren. Siap. Nggih. Buka, Pak Rifan, jadi side bisnis. Saya dulu pernah buka di Malang, 2 tempat dulu tahun 2019. Oh, sudah. Belum. Di Sengkaleng sama di Singosari. Sate apa, Pak? Ya sate ayam Namanya? Ponorogo, 2 Oh, tempat. enggak ada nama tertentu gitu. Ya sate ayam Pak Sam. Oh, Pak Sam. Siap. Pas waktu itu kebetulan Pak Nas ada acara di Malang, itu saya bawakan 1 besek kalau nggak salah. Iya. Khasnya berarti Ponorogo itu kan tahan lama gitu, Pak ya? Iya, Iya. apalagi sambelnya sih bisa bertahun-tahun. Oh. Karena semuanya serba kering. Iya. Buka, Pak Rifan, Iya. di Malang. Jadi side bisnis. Di Malang sudah ada, nanti join dengan Pak Sam untuk yang kota.
Oh, siap, monggo. Amin, Saya amin. siap. Jadi Saya saya, kasih tahu ilmunya, monggo dikembangkan. Insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. amin. Siap. Hasilnya Saya untuk, juga mau, Pak. wah, Siap, Bu. Ini menunggu apa garpu tangannya Bu Novi. Insya Allah sebentar lagi kan Gresik. Bu Rofika itu Pak, Bu Rofika mau Pak. Iya, monggo, enggak apa-apa. Karena sebentar lagi saya ke Gresik. Insya Allah tinggal nunggu garpu tangannya Bu Novi. Oh, Hmm. Bu Novi juga mau buka bisnis itu. Enggak tahu kemarin itu dia kepikiran sama saya terus katanya mau bantu usahanya mau dibukakan di Gresik gitu loh. Gresik kan Bu Novi kan Cerme, Bu. Iya. Cerme. Beliau kan punya usaha jualan itu sayur. Sayur. Kemarin saya praktekkan di rumahnya, beliau bilang ini satenya unik, terus belum ada di sini. Ini benar-benar sate, bukan sate yang biasa gitu. Wah, Cara bikin bakarnya juga penasaran nih, Pak. makanya Pak Sam, saya bikin penasaran, Bu. Pak Sam. Ya, Untuk anglonya itu bikin sendiri atau ada dijual bebas di luaran? di Ponorogo Pak khususnya ada. Kalau di luar Ponorogo enggak ada, Pak. Itu kan dari tanah, Pak. Enggak, maksudnya kalau kita bikin sendiri gitu kan ya juga nggak mudah gitu. Kalau ada yang jual kan walaupun Ya memang di Ponorogo disediakan, Pak. Kan ada satu toko yang khusus menyiapkan bahan-bahan untuk sate ayam Ponorogo, mulai dari anglo, tusuknya sate, gula celup, gula sambal, kacang oven, ada pokoknya komplit lah di toko itu, tinggal datang aja ya. Jadi perbedaannya kalau untuk sate ayam Ponorogo sama sate ayam Madura itu, kalau sate Madura kan bakarnya pakai kecap. Iya. Kalau Ponorogo itu pakai gula celup namanya. Gula celup. Jadi sebelum dibakar itu celup dulu. Oh. Ciri khasnya nanti kalau sudah matang sebelum kita kasih bumbu yang sambal itu rasanya gurih-gurih manis. Berarti agak itu Pak ya, warnanya tidak gelap gitu. Ya warnanya kayak emas, Pak. Kuning gitu loh. Iya. Aku sudah pernah makan, enak. Ponorogo enak. Jadi Ponorogo itu kan ada kampung namanya Kampung Sate. Jadi setiap orang itu, tiap rumah itu usahanya sate ayam semuanya. Boleh tuh Pak Rifan, jadi saat bisnis. Insya Allah, Garbutala dulu Pak. Pak Busro. Monggo. Saya siap pokoknya. Saya siap sampaikan ilmunya. Sedetil-detilnya tanpa ditutupi. Karena resep yang sebenarnya adalah Dawet Japung itu arah yang dekat ini, yang dekat Pondok Modern Gontor. Oh, saya ke sana. Iya. Jadi resep makanan itu, resep makanan apapun itu sebenarnya kuncinya di tangan, Pak. Jadi orang Jawa bilang tanganan. Terus yang ini Pak, ada yang apa yang jual, Bapak kan jual ininya yang apa instan itu, apa bukan instan yang biasa bumbunya ya? Oh, bumbu. Ya, bumbu sate. Sambal sate kering. Ya. Itu jual bebas Pak, apa gimana Pak? Bebas, Pak, alhamdulillah. Ini sudah komplit izinnya, mulai dari halal, NIB, apa itu, semuanya sudah ada. Kemarin Bu Novi bilang sama saya gini, ini Pak Sam ini sebenarnya tinggal nunggu waktu aja kok. Bom waktunya tinggal meledak saja. Saya tidak tahu kapan meledaknya. Keren, dahsyat. Karena semuanya sudah siap gitu. Alhamdulillah seluruh CTMR di Indonesia ini saya rasa sudah merasakan semuanya. Soalnya pas waktu camp Jakarta itu tak kasih satu-satu. Masya Allah. Pak Rifan sama aku belum Pak. Kan belum ketemu Pak kemarin.
ada 3 bis rombongan dari Jawa Timur itu tak kasih semuanya, Pak. Tak kasih Masya sate Allah. semuanya. Oke. Di IMT nanti ketemu Pak ya, insya Allah. Siap, siap. Siap. Insya Allah. Ya itu, mohon maaf Pak, mau tanya. Kalau kita saya nih beli bumbunya aja itu Pak. Itu bisa apa harus komplit? Bisa, Pak. Bisa, enggak apa-apa. Khusus bumbunya saja bisa. Oke. Bumbunya mantep itu Pak. Soalnya aku pernah makan sate Ponorogo. Yang Ya, membedakan salah satunya bumbunya. Dengan sate betul, ayam betul. Madura ya Pak ya. Iya, betul. Yang banyak di Bogor itu sate sate ayam Madura ya. Nah, itu yang membedakan bumbu kacangnya, Pak. Betul, betul. Bumbu kacangnya. Dulu saya Mohon pernah ada maaf, loh dari tamu dari Tangerang, Pak, datang ke Ponorogo pengen belajar sate. mohon maaf Bapak Ibu ya, saya mau mohon diri dulu. Ini ada keperluan. Oh, oke, monggo, enggak apa-apa, Oke. ditutup aja. Sudah selesai. Oh enggak, ini masih bisa dilanjutkan kok. Ini Pak Rifan masih belum ngantuk. Mohon undur diri dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih Siap, siap, atas siap. segala. Mantap. Terima Oke, kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Pak Busro. wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Pak Rifan. Iya. Ini bahas sate atau bahas lain, Pak? Monggo, Pak, ikut mau. Saya Ini kan penggemar. sama-sama berbagi ilmu tuh, Pak. Enggak ada Iya, ada bagusnya juga. iya, iya. Saya sebenarnya penggemar sate Ponorogo ya. Dulu pernah ke Ponorogo, ke teman di Ponorogo di daerah Jetis itu. Terus kemudian ada juga satu teman lagi itu bawa ada acara bawa itu saya terkesan nih yang kok bisa sampai bertahan bukan kayak seperti sate-sate lainnya itu apa Pak itu Pak? Karena kita bakarnya enggak daging mentah, Pak. Jadi sebelum awalnya gini, kita belinya ayam kan yang dada saja. Setelah itu kita ambil tulangnya. Setelah kita ambil tulangnya, kita masukkan ke air panas dulu, Pak. Sekitar 5 detik. Oh, gitu. Ya, jadi kita Jadi buat pagi hari sampai dadanya malam itu difilet gitu Pak ya? Pak. Ya? Dadanya difilet gitu ya? Ya, dipilih. Setelah itu kita nek kunjungan ini dialupi, Pak. Dimasukkan ke Oh air iya panas. iya iya iya. Ya, dialupin. Biar sebenarnya nggak terlalu matang sih, cuman biar kelihatan menghilangkan bau amisnya juga. Jadi kalau misalkan kita bikin pagi nanti sampai malam kan nggak akan bau busuk. Iya 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 iya. Setelah kita masukkan ke air panas itu sekitar 5 detik, kita angkat, kita potong-potong. Sebelum kita tusuk itu kita kasih marinasi, Pak. Jadi bahasa kerennya bumbu ungkep, dikasih bumbu ungkep. Yeah. Nah, jadi nanti kalau dibakar baunya itu enak banget. Iya iya iya. Karena bumbu ungkepnya itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, miri, ketumbar bubuk, terus gula celup, sama garam. Itu kita giling, kita rebus, nanti kita ambil sedikit-sedikit untuk dicampur ke daging yang sudah dipotong kecil tadi, baru ditusuk. Jadi sudah berbumbu gitu Pak ya? Sudah ada bumbunya. Jadi nanti sudah ditusuk, baru kita celupkan ke gula celup tadi, dibakar. Kan nyelupnya 3-4 kali, Pak. Biar hasilnya bagus. Dibakar, dicup lagi, dibakar lagi gitu Pak? Iya, 4 kali Bu minimal. Nek kebanyakan kena cara ngomong nopon itu uang usaha kurang untung Bu. Pokoknya nyelupin mungkin gulurin tek saat ini dong sampai bakar. Iya. Jadi biasanya kalau
kita bakar sate di rumah, kita nggak bau, tapi tetangga yang jauh, yang tidak dekat itu, Betul, ini betul. mana ya pagi-pagi bakar sate gitu loh. Iya, Karena iya, uapnya iya. tadi kemana-mana, ke bawah angin, aromanya kemana-mana. Iya, 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 iya. Jadi Iya, iya. pengen sate Ponorogo. LOP Pak, LOP Pak. Siap. Pokoknya saya siap loh diundang kemanapun. Ya, Masya Allah. pasti banyak tanya kalau cuman saya sendiri atau Karena mohon maaf, dengan sate itu saya bisa bikin rumah Pak. Bukan Masya jualan Allah. sate loh. Tapi Bikin dengan saya sate. mengajarkan ilmu sate ke orang itu, saya bisa bikin rumah tanpa biaya. Masya Allah. Subhanallah. Dulu awalnya saya kerja itu, jangankan bikin rumah Pak. Mau buat makan sehari-hari aja kan nggak belum cukup. Alhamdulillah. Jadi datangnya pandemi corona itu bagi saya berkah. Alhamdulillah. Berkahnya apa? Akhirnya kan waktu itu saya gerbut Allah 2 kali Pak. Saya minta petunjuk sama Allah. Saya pengen bekerja, tapi waktunya yang banyak untuk di rumah. Tapi Allah perintahkan untuk berbuat baik. 2 kali berbuat baik. Saya mikir-mikir, ini kok nggak nyambung ya? Wong saya kan butuh uang, butuh kerjaan, tapi Allah suruh berbuat baik. Akhirnya saya punya ide. Oh, saya kan punya ilmu kuliner sate. Akhirnya saya bukan bikin flyer, saya tulis buka kursus sate ayam Ponorogo gratis. Awal-awalnya diundang 10 orang, 20 orang, 30 orang. Akhirnya ke sekolah-sekolah, ke yayasan-yayasan, ke pondok-pondok. Ribuan Pak. Jadi Masya Allah. waktu itu banyak yang tanya, Pak Sam tujuannya apa? Kok nggak mau dikasih uang? Alhamdulillah uang saya udah banyak Bu, saya bilang gitu. Masya Allah. Karena mungkin saja belum cair, saya bilang gitu. Saya cuma ingin dengan doakan saja mudah-mudahan kehidupan saya lebih lancar lagi, rumah tangga saya baik dan sebagainya. Alhamdulillah setelah berjalan 1 tahun, tiba-tiba di saat saya bikin rumahnya, tiba-tiba Allah datangkan dengan caranya, dikasih rumah gratis 3 orang. Oh. Itulah ilmu mana rezeki Pak. Yang sangka-sangka Gitu. Ya itu tadi, di saat kita memuliakan dan membahagiakan orang, apa yang kita inginkan itu tiba-tiba datang. Betul Pak. Dulu kalau mikir biaya bikin rumah itu nggak nutut Pak kayaknya. Ada cerita. Tapi dengan ilmu tadi, bagi saya kan gini dulu. Seandainya saya dikasih uang 1 orang 100.000, 10 orang kan 1 juta Pak. Tak terima. Saya pergi dari situ mungkin sudah berkurang kan? Iya. Makanya dengan doa orang-orang tadi bisa jadi Allah memudahkan saya untuk bisa bikin rumah. Keren ya, Syed. Tapi alhamdulillah dengan ilmu itu Pak Syamnya berkah dengan terus mengamalkan, memperdalam ilmu MR. Dahsyat. Ya betul. Yang sudah kenal ilmu MR, habis itu ya sudah dipraktekkan sama dia berhasil ya sudah gitu loh Pak. Ada banyak gitu Pak. Betul. Karena di saat saya berbagi ilmu tadi juga saya sempat sedikit menyampaikan ilmu MR, contohnya sedikit kata. Karena kan namanya ibu-ibu, kalau ngomong kan ceplos. Itu hati-hati ya kalau bicara, saya bilang gitu. Akhirnya ya, oh ya Pak, siap-siap gitu. Akhirnya sedikit dipraktekkan. Nah, siap. Iya, banyak teman-teman ya karena sudah berhasil jadi nggak ingat sama komunitasnya. Bukan berarti karena apa? Karena ke aktivitas dia sampai malam jadi udah nggak sempet lagi dia. Nah, kalau Mas kita dasar nih masih bisa gitu loh Pak. Tadi aja saya undang ke grup ini, beliau langsung masuk. Alhamdulillah. Karena kan ilmu itu menurut saya kan bisa dapat di mana-mana Pak. Jadi kita nggak memandang siapa yang bicara, kan kita dengarkan yang bicara, kita ambil yang positif. Kan kemarin Ustadz Imran kan pernah bilang ada 6 pin kalau kita mau dapat ridha Allah. Saya masih ingat banget. Betul.
Pak Sam nanti ngisi SMR, Pak. Iya Pak, alhamdulillah ini Alhamdulillah. ada beberapa. Sebenarnya saya nggak mau Pak, kan saya ngalah sebenarnya. Tapi di flyer yang nasional itu saya nggak ada. Saya milih mundur nggak apa-apa. Tapi kan saya punya sudah dibikinkan flyer tersendiri. Akhirnya saya tetap mengadakan, tapi mungkin tak kunciin Ponorogo Selatan gitu. Oh, nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah ini antusiasnya banyak Pak. Insya Allah 100 orang tembus ini. Masya Allah. Keren, 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 keren. Kemarin saya bulan lalu ya, alhamdulillah saya diminta sama Cianjur kan, SAMR. Alhamdulillah ngisi kan. Itu 12 Pak. Bapak sampai 100. Itu 12 juga udah maksudnya udah nggak mudah ya, dalam artian memang kondisi Cianjur kan pasca gempa ini kondisinya nggak bagus ya Pak ya. Nah itu Pak, coba bikin ini Pak, bikin di Cianjur Pak, Sate Ponorogo, karena teman-teman memang Siap kondisinya monggo. Intinya siapkan yang mau belajar dulu, nanti saya yang datang. nih, Pokoknya orang-orang yang mau belajar, siapkan dulu beberapa orang. Karena kan kalau cuma hanya 10-20 orang kan perjalanannya tidak dekat Pak. betul, Jadi betul. kalau bisa ya dibikin 1-2 hari, mungkin 50 orang. Jadi komunitas ibu-ibu yang pengen belajar. Saya alhamdulillah ini Pak, selain sate ayam Ponorogo, saya juga ada 6 Pak intinya yang saya sampaikan ke orang-orang, khususnya komunitas ibu-ibu. Pertama ayam goreng crispy, yang kedua sate ayam Ponorogo, sate tahu, terus sate ayam crispy, sate tahu crispy. Wow. Banyak juga Pak. Jadi dari 6 itu nanti ibu-ibu tinggal milih. Misalkan nggak untuk jualan kan, alhamdulillah biasanya ada komunitas ibu-ibu yang bikin jamaah-jamaah itu jadi bikin sendiri gitu. Iya. Iya, iya, iya. Untuk ini Pak, untuk menambah income keluarga Pak. Boleh juga. Makanya sebelum, biasanya kalau saya yang datang itu disiapkan dulu orangnya ada berapa, baru saya datang. Nih, Terkadang nyampe di lokasi, Pak bisa kan ke sana, bisa itu. Makanya kan karena mohon maaf Pak, untuk bahan-bahannya kalau nggak bawa dari Ponorogo itu nggak mudah Pak carinya. betul, di Cianjur ya. Karena Makanya harus dipersiapkan dari Ponorogo. Ke Bandung saya juga kemarin bawa Pak semuanya dari Ponorogo. alhamdulillah. Karena kondisi Cianjur kan pasca gempa ini ekonomi benar-benar ini Pak, nggak bagus Pak. Betul. Makanya kita support dengan itu Pak. Padahal dengan kita kasih tahu ilmu kuliner, nanti bisa mengangkat ekonomi mereka masing-masing. Yang paling mudah itu bikin sate tahu Pak. Sate tahu itu modalnya sedikit banget, untungnya luar biasa. Modal 10.000 bisa jadi 50.000 Pak. Wow. 400% ya. Iya, terus yang bikin enak itu ya dari bumbu sate ayamnya itu. Makanya kan saya bikin bumbu sate itu judulnya sambal sate kering serbaguna. Bisa untuk siomay, bisa untuk nasi pecel, bisa untuk gulai, bisa untuk sate, untuk pendal bakar, dan semuanya bisa. Makanya yang bikin enak itu bumbu kacangnya itu Pak. Ya itu Pak, yang saya tanya tadi itu kan Pak, bumbu kacangnya itu Pak. Bapak kan jual Iya, ini kan. Maksud saya nanti iya saya jual. gitu Pak. Nyobain sate apa sih namanya yang bumbu kacangnya itu loh Pak. Siap. Tak kirimkan besok Pak, insya Allah. Siap. Oke. Soalnya gini Pak, saya kemarin Cianjur ke sana ya. Ya itulah kondisinya benar-benar tidak mudah sama sekali. Ya saya salut sama teman-teman Cianjur, terutama CTMR-nya cuma satu Pak. CTMR-nya Bu Nurbaiti ya. Itu dahsyat, beliau dahsyat. Nah, menggerakkan terus MR di sana. Tapi memang kondisi ekonominya tidak mudah, Pak. Kelihatan dari kotanya, dari ininya. Makanya saya pengen support beliau tuh dengan hal-hal yang kayak gini gitu loh, Pak. Siapa tahu ada teman-teman di sana yang berminat, ya kan, untuk kuliner, untuk bisnis kuliner, untuk jadi side income ya, Pak ya. Betul siap Pak, intinya saya. Dahsyat, Cianjur tuh dahsyat, Pak, ininya. Gempa tuh bener-bener, Pak, bener-bener itu. Subhanallah, saya ngeliatnya juga, waduh, kekuasaan Allah itu, Pak. Betul. Oke, baik Pak Rifan.
monggo kalau memang mau dilanjut, apa mau kita tutup karena sudah jam 10, barangkali ada. Iya. Ya insya Allah untuk malam ini cukup dulu Pak. Oke, Iya. Siap, nggih. Ditungguin buat selanjutnya. bincang-bincang Ya, kan. terima kasih banyak Pak Sam ilmunya. Siap, luar nggih, biasa. sama-sama. Sehat selalu semuanya, sukses. Pertemuan di Malang. Berkah berlimpah, nggih. Amin. Bro Hasan Fikoh, juga Bro Fikoh sehat. ditunggu ya, Iya insya Allah Pak. merapat, Terima Bu. kasih Pak atas ilmunya Nggih, sama-sama, Pak. Bu. Sehat selalu, nggih. Siap, nggih, mohon izin. Bu Rofiq, Oke, udah tahu nomor sama-sama, telepon Ya, monggo. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iman? Bu Rofika udah tahu nomor telepon Pak Sam? Iya, Bu Rofikanya katanya mau berjumpa dengan Pak Sam, sudah tahu nomor teleponnya? Ibu Rofika Iya Pak. sudah tahu nomor telepon Pak Sam? Di grup insya Allah udah ada Pak. Alhamdulillah. Enggak, kalau enggak minta tolong Pak Sam nulis di kolom chat. oh siap. Kalau enggak tanya Bu Uke Iya. tahu, Bu. Iya Pak. Iya siap Pak. Siapa tahu Oke. Bu Rofika pengen bikin sate tahu di Gresik. Siap, nggih. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Sam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kesempatan dalam Sehat-sehat Pak. mohon maaf. Terima kasih ya Pak Rifan, Bu Rofika. Sama-sama Pak Iman. Iya Sama-sama. Pak. Terima kasih juga saya. Sama-sama. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke. Saya close dulu Ibu nggih. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Sama-sama.